Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali berbagi atau sharing video perihal anggrek vanda karena kemarin ada pertanyaan dari salah seorang subscriber saya, yaitu Oma-Oma. Nah, kebetulan ada pertanyaan perihal anggrek vanda yang saya upload waktu itu perihal perakaran. Lalu muncul pertanyaan, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya ada di kolom komentar YouTube ya. Jadi, thanks nak, tapi ada problem vanda Oma pada daun. Kok banyak bintik-bintik seperti nya nyamuk. Tapi banyak jadi dibersihkan pakai kapas dan air bawang putih. Oma pikir insek. Akhirnya jengkel daun yang terkena tadi ya, mungkin dimaksud nya tadi dipotong. Mohon pencerahannya nak, kenapa begitu dan penanganannya bagaimana? Sedih vanda yang dulunya rajin berbunga sekarang penyakitan tapi akar masih bagus. Thanks ilmunya nak. Oke, jadi pertanyaannya kurang lebih seperti itu tadi perihal anggrek vandanya, dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Mungkin saya tuh kurang jelas sebenarnya yang dimaksud nya itu seperti apa. Apakah bintik-bintiknya tuh timbul-timbul putih-putih atau apa? Kalau daun-daun saya seperti ini kan kadang-kadang sobek atau terkena sinar matahari seperti ini, itu memang saya biarkan aja ya, karena itu bukan penyakit, bukan virus atau apa atau bakteri. Nah, apakah bintik-bintiknya mungkin seperti ini di daun ini kayak gini bintik-bintik atau gimana ya? Ini ada bintik-bintik hitam tapi nggak banyak. Apakah seperti ini bintik-bintiknya? Saya nggak kurang paham sebenarnya Oma untuk detailnya. Tapi kalau sejatinya untuk membersihkan atau tadi dengan bawang putih, dengan sabun cuci piring atau sunlight biasanya ya, itu sebenarnya hanya untuk melicinkan aja. Nah, ini ada bintik-bintik seperti ini. Saya coba cek-cek, ini bukan kalau dibersihkan aja dengan bawang putih ya, dengan sunlight itu tidak maksimal sebenarnya. Itu hanya untuk intinya memperlicin permukaan daun, karena agar kalau ada binatang untuk menggigit daun-daunnya, menggerogoti daun-daunnya, itu dia akan terpeleset. Nah, itu sama saja kita memberikan bakterisida, insektisida seperti itu, sebenarnya sama saja. Memang tips praktisnya menggunakan bawang putih dengan sabun cucian piring atau sunlight. Nah, apakah bintik-bintik putihnya seperti ini atau bintik-bintik nyamuknya seperti apa? Saya kurang paham ya di anggrek vandanya. Tapi sejatinya kalau terjadi bintik-bintik atau mungkin penyakit virus, sebaiknya anggrek vanda itu segera ditangani. Misal untuk menghadapi cuaca panas hujan, itu anggrek vanda harusnya diberikan fungisida atau penangkalnya itu berwarna putih-putih juga, berwarna putih tapi kita cairkan lalu kita semprotkan. Nah, agar apa? Agar terhindar dari jamur, baik dari akar sampai dengan ujung daun. Itu memang harus diberikan fungisida. Terus untuk bintik-bintik, kembali tadi seperti tadi, itu biasanya terjadi karena adanya virus. Tidak hanya nyamuk atau apa kayak gitu, itu biasanya virus atau bakteri. Penanganannya bagaimana? Biasanya saya menggunakan tidak hanya fungisida tapi menggunakan bakterisida dan insektisida. Kalau obatnya mereknya apa, itu biasanya kalau di sini saya menggunakan Decis. Sebenarnya bergantian. Terkadang Decis itu kan baunya seperti, kalau orang-orang dulu mungkin sering melihat minyak tanah atau baygon kayak gitu, itu baunya seperti itu. Nah, kalau akar-akar masih sehat gitu sebenarnya tidak masalah. Memang akar-akar di Oma mungkin masih sehat, masih segar. Tapi di daun-daun ini yang terkadang akan rontok karena adanya bakteri itu. Nah, perlindungannya kita harus rajin menyemprotkan bakteri juga. Dan jangan lupa untuk cek-cek ujung pangkal daunnya, apakah ada kotoran yang mengendap juga, yang mengakibatkan adanya kebusukan di bulb batang ataupun daun kayak gitu.
kalau hanya sekedar telur-telur nyamuk kayak gitu, saya rasa masih aman. Ini juga terkena matahari seperti ini Vanda varsuavis, anggrek dari Merapi, lereng Merapi itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kondisi saya masih hujan rintik-rintik ya Oma. Jadi saya buatkan video aja untuk menjawab pertanyaannya, karena sejatinya kalau saya memberikan perlindungan terutama itu pada anggrek Vanda seperti ini, sama dengan yang lain-lain juga, anggrek-anggrek yang lain, saya hanya menggunakan fungisida dan bakterisida. Biasanya menggunakan decis. Decis itu paling, ya sebenarnya bisa merek lain, cuman saya biasanya berganti-ganti. Kalau pupuk-pupuk yang lain sih, pupuk sih hanya untuk pertumbuhan dan pembungaan. Tapi kalau untuk perlindungan atau proteksi, fungisida itu biasanya saya merek Antrakol. Tapi kalau untuk bakterisidanya itu menangkal virus atau bakteri kuman-kuman, biasanya saya menggunakan decis. Itu sama kok dengan seperti tips sunlight, bawang putih itu nggak ada salahnya, semua itu nggak ada salahnya. Tapi sekali lagi cek dulu di pangkal daunnya, apakah ada kotoran yang mengendap, apakah ada bakteri di situ yang mengakibatkan daun pada akhirnya nanti rontok seperti itu. Karena biasanya air yang mengendap di pangkal daun itu yang mengakibatkan busuknya dedaunan. Plant sih belum saya mati karena akar mungkin masih seger ya untuk anggrek Vanda ini, tapi memang proses tumbuh kembang anggrek Vanda ini nantinya pasti akan lama sekali, karena Vanda dibandingkan dengan anggrek Dendrobium membutuhkan waktu yang lebih untuk anggrek Vanda ini. Bahkan untuk merawat anggrek Vanda yang kecil-kecil mini-mini itu sangat-sangat lama. Yang penting akar-akar kayak gini tuh masih oke, masih bagus. Ini akar-akar juga lumayan, ketika ada yang dipotong, potong daunnya itu juga sebenarnya nggak masalah, akhirnya dipotong juga nggak masalah. Yang penting jangan dipangkas semuanya, karena kalau gundul nanti gimana jadinya anggrek Vandanya. Kalau akar-akar yang penting masih ujungnya hijau seperti ini ya oke-oke aja untuk mencari nutrisi, tidak masalah Oma nantinya. Yang penting daun-daun masih banyak lah, jangan sampai digundulin daun-daunnya yang terkena kotoran tadi. Cek dulu di pangkal daunnya dulu Oma, di tengah-tengah itu lebih bagus untuk akar-akarnya. Yang penting jaga terus untuk tetap sehat anggrek Vanda ini. Nah seperti ini pokoknya daunnya. Kalau kita cek pangkal tengah-tengah, pangkal itu tengah-tengahnya daun-daun itu, pertemuan daun-daun itu cek dulu aja, nggak apa-apa. Selama akar masih bagus, masih sehat, tentunya Vanda nanti juga akan berbunga dengan sendirinya, akan berbunga kembali, akar-akar juga akan muncul lagi kayak gitu. Oke ya Oma, kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai anggrek Vanda ini. Yang mungkin terkena virus atau bakteri atau kotoran atau apapun, perlindungan atau proteksi pada anggrek-anggrek itu sangat penting. Gunakan selalu fungisida dan bakterisida merek apapun, digunakannya jangan berbarengan agar lebih maksimal dalam proteksinya. Seperti fungisidanya dengan maksimal, bakterisidanya dengan maksimal, seperti itu. Oke, ini saya kembalikan dulu tadi sebagai contohnya anggrek-anggrek Vandanya. Terima kasih sekali yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Jika dirasa bermanfaat, tetap sehat, tetap kuat semuanya, tetap semangat. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah.